Sebenarnya kita sudah terlambat. 3 bulan yang lalu saya kedatangan orang dari Selandia Baru dan Jerman. Datang ke rumah saya itu hanya pamer buku besarnya sekian. Judulnya itu apa? Majapahit baru harus lahir kembali. Loh, coba orang asing sampai di situ. Majapahit baru harus lahir kembali. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa pada waktu sistem Majapahit bisa kuasa 341 tahun karena sistemnya begitu indah banget, begitu indah. Jadi kesejahteraan rakyat itu sangat merata ya, karena dipimpin oleh seorang raja diraja. Raja diraja itu membawai raja-raja atau kepala suku adat. Jadi kepala suku adat di timur sana banyak kepala suku adat ya. Itu ada adik-adik dari daerah timur yang sekarang pergi kakek yang ada di belakang itu ya. Itu karena raja-raja disebut kepala suku adat. Nah, pada waktu raja-raja kecil atau kepala suku adat itu memimpin, itu sangat paham fungsi yang dipimpin. Yang dipimpin itu ya manusia, ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang, ya danyang-danyang. Nah, lalu ini dikoordinir oleh Maharaja Sri Paduka Maharaja di Mojopahit pada waktu itu Prabu Brawijaya mengayomi mereka, gitu aja fungsinya. Jadi gitu. Terus nantinya Majapahit baru itu berarti kan Indonesia masa mendatang begitu? Iya, masa mendatang. Iya. Kemudian berarti Majapahit baru itu juga semacam mengantisipasi hadirnya Satria Piningit yang bukan mengantisipasi, mudah-mudahan nanti seiring dengan gerakan getaran berkibarnya Satria Piningit. Kalau mengantisipasi berlawanan yang namanya Satria Piningit mesti pengen pembaruan. Jadi ini pendukung Satria Piningit justru. Iya, justru pendukung, lalu beradaptasi, lalu menyatu dengan bergeraknya tadi itu ya, konsepnya tadi itu ya. Konsepnya dari Satria Piningit ini ya. Berarti Satria Piningit plus yang tadi gerakan Majapahit baru itu ada kemungkinan mengubah demokrasi ke arah kerajaan ya, atau gimana? Saya secara pribadi berharap seperti itu, karena kalau sistem politik yang namanya demokrasi itu tidak dirubah, ini nanti ya tetap aja negeri ini dibuat main-main oleh orang-orang yang ngerti politik tapi tidak paham politik ya. Ngerti politik itu bahwa berpolitik itu harus menguasai DPR, menguasai MPR, itu orang ngerti politik tapi paham politik, tidak usah untuk pergi ke sana. Oleh karena itu akan tercipta pemimpin-pemimpin. Kalau yang pergi ke sana pimpinan itu pergi ke kursi sana dipilih atau supaya dipilih, dengan maka dari itu mengeluarkan fulus dan lain sebagainya. Tapi kalau pimpinan, karena getaran pertama itu sudah berkibar untuk kepentingan umum dan bangsa, itu namanya pemimpin. Lain dengan pimpinan. Kalau pemimpin pasti alam yang mengendaki. Perubahan alam demokrasi ke arah alam kerajaan nanti itu, karena memang demokrasi yang ada sekarang ini dengan adanya 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif dan legislatif, sepertinya tidak ada yang bisa diharapkan ya untuk memakmurkan bangsa ini ya. Saya pernah menjadi anggota DPR MPR ya. Oleh karena itu saya sudah malas untuk ke sana, dan di samping memang saya sudah dicoret dengan sendirinya ya oleh mereka yang tidak senang saya, karena saya masih begitu getol pengen mewujudkan cita-cita Bung Karno, lalu dicoret diganti orang lain, ya saya tetap ngalah, tidak masalah lah ya. Namanya itu, bahkan kemarin itu didatangi orang dari Blitar, Mbah, itu yang mendirikan partai itu kan Mbah dengan saya ke notaris mendirikan partai. Loh, masih nyimpen suratnya mana Mbah waktu mendirikan partai itu? Aduh Mas, aku seorang ngurus lah gitu. Yang penting pada waktu itu punya wadah untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sudah
mulai nyimpang dari cita-cita kemerdekaan itu. Jadi sudah tidak ngurus, tidak tahu ditaruh di mana itu di mana. Ya yang mengingatkan ini masih ada sekarang. Seminggu yang lalu ke rumah. Oh begitu. Ya. Nah, dengan oleh Sadra mengingatkan demokrasi diubah ke arah kerajaan. Diharapkan kerajaan akan lebih bagus nanti perjalanannya ya. Tadi saya katakan bahwa merdeka 76 tahun yang lalu, tapi Nusantara sebagai negara sudah lama berbentuk kerajaan dan ratusan tahun sebelumnya. Dan ternyata juga utuh ya. 17.000 pulau lebih, sekian ribu bahasa dan suku, tapi guyup menjadi satu ya. Dan ini semuanya itu ada di dalam Sota Soma, Negara Kertagama, sudah ada semua di situ. Dan baik mulai dari sistem pemerintahnya sampai dengan sistem pertaniannya. Kalau kita pergi ke Mojokerto, di sana ada segaran ya. Jadi segoro buatan. Dinamakan segoro laut karena dibuat sekian ribu meter gitu ya. Kenapa kau membuat? Mojopahit ternyata pertaniannya bagus. Nah, ada sumber yang dari Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan itu masuk di situ, lalu nyembul kan. Lah nyembul itu ditampung makanya kedungnya itu agak tinggi dari tanah, kira-kira berapa meter gitu, agak tinggi dari tanah. Nah, terus setelah itu tanah itu dirembes ke bawah, kira-kira sekitar 1 meter 2 meter.